Menurut rumor, Seng Tianfu adalah tempat leluhur tua berkhotbah. Tangga adalah cara leluhur tua Hong Jun mengujinya. Awalnya, 3 orang menaiki tangga. Dan 3 orang itu adalah 3 murid pertama leluhur tua Hong Jun. Dan sekarang 3 pendiri Tianwu, Jian Yu dan Guang Han. Sejak itu, tampaknya tidak ada yang keluar sama sekali. Dan seseorang dapat menaiki 108 tangga. Bahkan tidak ada yang menaiki 101 anak tangga. Mungkin ada, disembunyikan oleh Seng Tianfu. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu seperti apa pemandangan setelah tangga ke-100, apalagi mengetahui apa yang akan terjadi saat Anda menaiki tangga terakhir itu. Pada saat ini, tangganya redup, tetapi yang tampak bagi Qin Yichen adalah gambar lain. Di depannya berwarna putih, dan jika ada kabut, matanya tertutup. Di mana ini? Qin Yichen bertanya-tanya, dia sepertinya bisa berjalan dengan bebas, dan tidak ada jejak paksaan yang mengerikan di tangga. Dia merasa bahwa dia berkibar seolah-olah itu adalah angin. Ini ada dalam kesadaran ilahimu sendiri. Sebuah suara tidak tahu dari mana asalnya, dan tiba-tiba terdengar di seluruh ruangan. Siapa? Siapa? Qin Yichen terkejut. Dia tidak memperhatikan siapapun sama sekali. Melihat sekeliling, dia masih tidak menemukan jejak apapun. Di depanku, masih ada hamparan luas. Hehe, sambil tertawa. Tiba-tiba, kabut putih di depannya bergulung, dan di bawah tatapannya, perlahan terbentuk. Ternyata mengembun menjadi bentuk orang tua. Saya tidak tahu mengapa. Ini adalah pertama kalinya saya melihat lelaki tua ini. Tetapi Qin Yichen merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Namun, dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Lelaki tua itu terlihat sangat baik, dengan senyum penuh kasih di wajahnya, yang membuatnya merasa seperti mandi di bawah sinar matahari, dan tanpa sadar membuatnya ingin mempercayai lelaki tua itu. Kamu bilang, ini dalam kesadaran ilahiku? Qin Yichen tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan lelaki tua itu, dan segera bertanya dengan bingung. Kesadaran ilahi? Kesadaran ilahi, istilahnya agak luas. Tepatnya, kesadaran ilahi adalah sistem saraf manusia. Karena tidak peduli apa yang Anda lihat dengan mata Anda atau apa yang Anda rasakan dengan kekuatan roh, semuanya terserah kesadaran ilahi. Saat ini, lelaki tua itu ternyata ada di dalam jiwanya. Benar, orang tua itu mengangguk. Anda, Qin Yichen bertanya dengan bingung. Dia ingin tahu siapa lelaki tua itu, dan mengapa itu muncul di jiwanya. Bocah kecil, tidak peduli siapa aku, yang penting kamu yang pertama menaiki tangga 108 ini. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia menatap Qin Yichen dengan mata aneh. Saya orang pertama yang menaiki anak tangga 108? Qin Yichen tampak bingung. Dia memasuki Seng Tianfu di kehidupan sebelumnya dan secara alami membaca banyak buku kuno di Seng Tianfu. Tentu saja, jelas bahwa leluhur tua 3 murid pertama ras manusia leluhur Hong Jun. Human Race Elite 1000, 10000000. Hanya mereka bertiga, menaiki tangga dan menjadi murid leluhur tua Hong Jun, mendapatkan biografi sebenarnya dari leluhur tua. Jika mereka tidak menaiki tangga terakhir ini, bagaimana mereka bisa mendapatkan autobiografi leluhur tua Hong Jun? Tanda seru. Tanda seru. Hehe, pria tua itu tersenyum lagi. Tidak terlalu banyak penjelasan, tetapi bertanya, bocah kecil, apa pendapatmu tentang ras manusia saya? Umat manusia, Qin Yichen tidak mengerti mengapa dia bertanya demikian, tetapi masih menjawab, ras manusia terlalu lemah dan diintimidasi oleh orang asing. Bocah kecil, lihatlah sesuatu, jangan hanya melihat permukaannya. Orang tua itu memotongnya dan berkata, ras daratan telah lahir sejak periode Great Desolate, dan ada juga ras yang lahir pada periode mitologi. Namun, ras manusia saya hanya muncul di daratan sejak zaman kuno. Setelah pengingat lambat lelaki tua itu, Qin Yichen tiba-tiba gemetar. Kemudian dia menyadari bahwa ras manusia sebenarnya 2 periode lebih rendah dari ras yang berdiri di puncak daratan. Tepatnya 2 juta tahun. Jadi, bukan Human Race yang lemah, tapi Human Race yang mulai terlambat. Meski begitu, bocah kecil, apakah menurutmu keluargaku terlalu lemah? Pria tua itu memandang ke arahnya, menunggu jawabannya. Tidak lemah. Qin Yichen segera merespons. Pada saat itulah dia menyadari bahwa ras manusia bisa mendapatkan pijakan, yang sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Di dunia ini, saya tidak tahu berapa banyak ras, bahkan banyak ras dalam periode mitologis, yang mengakui kesetiaan di bawah ras besar itu. Tetapi ras manusia bisa mandiri dan unik, tanpa ras yang setia. Ini sebenarnya adalah keajaiban. Meski Human Race tidak dalam posisi yang baik, ia masih bisa memulihkan diri. Dan semua penghargaan datang dari satu orang, leluhur tua Hong Jun. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana leluhur tua Hong Jun memimpin ras manusia keluar dari kesulitan ketika ras manusia diperbudak. Tahukah Anda, di daratan, banyak ras, terutama ras darah binatang, mengambil ras manusia sebagai ransum, dan mereka sama sekali tidak dapat mentolerir suku ras manusia. Bahkan sekarang,
mereka masih melotot seperti harimau mengawasi mangsanya ke ras manusia. Ini menunjukkan betapa buruknya situasi aslinya. Jadi, untuk ras manusia, leluhur tua Hong Jun adalah dewa. Dewa ras manusia. Lelaki tua itu tampak sedikit lega mendengarnya menjawab, dan berkata, bocah kecil, kamu belum mengerti. Ada beberapa hal yang akan kamu pahami nanti. Aku belum mengerti. Qin Yichen sedikit tidak percaya. Dia telah mengalami terlalu banyak dalam kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang bahkan belum pernah dia dengar? Apakah ada yang lebih rahasia tentang ras manusia? Tanda seru. Tanda seru. Itulah yang ingin kukatakan padamu selanjutnya. Orang tua itu terlihat sedikit pucat, lalu berkata, ras manusia telah berada di tanah dengan kaki di tanah sejak lahir. Jadi disebut, ras manusia. Jadi disebut, ras manusia. Tentu saja, semua suku di daratan berbentuk binatang. Bahkan klan binatang suci membutuhkan evolusi bertahun-tahun tanpa akhir untuk sepenuhnya menjadi humanoid. Kemudian, nada lelaki tua itu berubah, dengan beberapa poin kebanggaan, mengatakan, bentuk manusia adalah puncak evolusi biologis, dan ras manusia saya memiliki bentuk puncak sejak lahir. Itulah akar alasan mengapa ras tidak bisa mentolerirku. Suara lelaki tua itu akhirnya jatuh, dan tubuh Qin Yichen tiba-tiba terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar, juga tidak dia pikirkan dengan serius. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah berada di ras manusia dan telah melihat banyak alien. Alien itu pada dasarnya berbentuk binatang ketika mereka lemah. Hanya ketika mereka mempraktikkan alam tertentu, mereka dapat berubah menjadi bentuk dewasa dan berjalan dengan kaki mereka. Dia tidak pernah mengerti mengapa alien melakukan ini. Setelah lelaki tua itu menyebutkan, dia mengetahui bahwa, awalnya, wujud manusia ternyata merupakan puncak dari 10.000 hal.